Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang komputasi matrik di Python. Ini merupakan modul ketiga pada topik kedua di sesi mata kuliah analisa data bidang multimedia. Nah, kalau di pertemuan pertama kita telah mengetahui atau telah mempraktekkan, yaitu bagaimana mengawali dengan sebuah pemrograman Python menggunakan collaboration Google Research ya. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu tentang komputasi matrik di Python. Mengapa materi ini dibahas? Karena setelah nanti pelajaran ini, maka kita akan membahas tentang sebuah citra, di mana citra ini atau image ini kita bisa olah menggunakan sebuah matrik. Nah, kita lihat sebagai presentasinya, pembahasannya seperti ini. Jadi menjelaskan matrik, tentang matrik, kemudian vektor, kemudian di sini ada library namanya NumPy, numeric Python, kemudian dan operasi matrik. Nah, perhatikan coding seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan operasi matrik, maka kita akan lihat di sini bagaimana memanggil library dengan menggunakan import numpy as np. Import ini adalah perintahnya. Numpy itu adalah library-nya, dan ini adalah sebuah variabel. Kemudian variabel tersebut kita berikan ke dalam suatu array, maka di sini ada a sama dengan np plus array 357. Artinya kita punya dimensi di sini array untuk array tersebut. Nah, untuk melihat dimensinya, maka di sini kita ketik a.sep. Artinya berapa sih dimensi yang didapatkan dari sebuah array. Ya, berarti kalau 3 ini adalah 3 dimensi. Nah, untuk melihat tipe data pada matrik, ini adalah D-type. Kemudian bagaimana cara membuat array 2 dimensi? Nah, di sini sama, yaitu np array. Ya, ini ininya ya diberikan kepada sebuah variabel b. Maka array di sini 8,2, 7,5, 6,4, 3,5 dan 3. Maka array 2 dimensi dapat dipanggil dengan b-sep, kemudian 2,3. Artinya terdiri dari 2 baris 3 kolom. 2 baris 3 kolom. Nah, 2 kolom 3 baris. Ya. 2 kolom 3 baris. Kemudian B type ini adalah berfungsi untuk tipe data daripada array. Nah, ketika kita membuat matrik seperti ini, maka kita bisa berikan a sama dengan np.array, kemudian 2,4, 5,8, 7,2, sehingga arraynya bisa seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa nanti kirim atau bisa download ini dokumen coding yang sudah saya siapkan di Google Colab tersebut. Nah, kita masuk sekarang ke ini ya, ke ini ke browser ya. Kita lihat. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah array, sebuah matrik, mengoperasikannya. Nah, ini seperti ini ya. Kita ketik import numpy, kemudian jangan lupa shift enter ya, shift enter untuk bisa mengeksekusi daripada perintah tersebut ya, sampai dengan sini muter ya ininya. Lalu kita buat array, ini arraynya, kemudian kita eksekusi juga, maka ini adalah hasilnya array 3,5.
Nah, ketika kita melihat dimensi array, maka kita eksekusi juga dengan cara klik, maka hasilnya 3. Dan ketika kita akan melihat tipe daripada sebuah matrik, kita berikan perintah a itu adalah variabel .dtype, kemudian kita klik seperti ini. Nah, bagaimana kita membuat array 2 dimensi dengan tipe data pecahan? Maka kita berikan B sama dengan NP array sekian, maka kita eksekusi, maka ini hasilnya ya. Nah, berapa dimensinya? Ini seperti ini, dan ini adalah tipe datanya. Oke. Nah, jadi jika kita ingin membuat matrik 2, 4, 5, 8, 7, 2, maka array-nya adalah 2,4, kemudian 5,872, maka kita panggil A-nya. Oke. Nah, selanjutnya operasi matrik juga bisa dilakukan melalui penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan misalnya seperti ini, ini adalah penjumlahan. Jadi 2,4, 5,8, 7,2 ini adalah penjumlahan. Maka hasilnya seperti ini. Ya, ini array A. Ya, kita simpan ke dalam sebuah array A. Kemudian di sini nanti ada yang namanya disebut dengan array B. Nah, di array B ini maka kita berikan np.array 1,3, 2,4, 5,2. Maka kita berikan, nah maka ketika penjumlahan matrik adalah A ditambah B. Nah, didapatkan A ditambah B ini adalah anggota yang ada di dalam array itu ditambahkan. Misalnya di sini ada 2. Nah, ini 2 ditambah 1, ya, 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Kemudian di sini ada lagi 4. Nah, ini ada nilai 4. 4 ditambah 3, maka hasilnya 7, dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan penjumlahan matrik. Nah, sekarang jika A dijumlahkan dengan 10, maka hasilnya A ditambah 10. Ya, oleh karena itu ini berarti tadi nilai 2 ini ditambah 10, 12. Nilai 4 ditambah 10 jadi 14. Nilai 5 ditambah 10 menjadi nilai 5 ditambah 10 jadi 15. Dan begitu juga seterusnya. Itu adalah penjumlahan. Sekarang pengurangan. Nah, diketahui matrik yang tadi A dikurangi B, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, perkalian pun sama. Ketika A dikali 10, maka nilai matrik A itu adalah berarti 2 dikalikan 10, 4 dikalikan 10, dan seterusnya, ya. Maka apabila perkalian 2 buah matrik, maka A dikali B seperti ini, maka ini adalah 2, 12, 10, 32, dan seterusnya, ya. Oke. Kita lanjutkan. Pembagian ini sama, A dibagi 2 hasilnya seperti ini, maka pembagian matrik adalah A dibagi B. Nah, kemudian operasi sum itu juga dapat digunakan menjumlahkan semua elemen. Jadi kalau misalnya punya matrik A itu 2,4, 5,8, 7,2, maka di sini 2,4, 5,8, 7, kemudian kita jumlahkan. Ini adalah menjadi 28. Coba kita lihat. 2 tambah 4 itu adalah 6. 5 ditambah 8 itu adalah 13. 6 ditambah 8, 6 ditambah 13 berarti 19. Ditambah 9, 7 tambah 2. Jadi semuanya ketika di sum ini adalah nilainya 28. Nah, kemudian kalau kita menjumlahkan sum elemen axis, ini adalah array 14. 14 misalnya, NP sum A axis sama dengan 1, maka ini 6, 13,9. Nah, begitu juga yang kita lakukan adalah operasi transpose, artinya bagaimana membalik yang tadinya jadi kolom jadi baris, kemudian yang tadinya baris menjadi kolom. Nah, ketika kita punya A sama titik T array 257 482, nah seperti ini, maka ketika A transpose maka hasilnya adalah seperti ini. Nah,
Di dalam matik juga ada yang berlaku yang namanya operasi statistik dasar, seperti melakukan perhitungan rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, kemudian nilai maksimum dan minimum, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ini sebagai dasar-dasar daripada matrik. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa dilakukan latihan oleh kalian, dan nanti Anda bisa latihan dengan menggunakan Google Collaborator. Terima kasih atas waktunya untuk bisa mendengarkan daripada presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.